Salam, perkenalkan saya nama Rinto Yordan MS Ado dari kelas J semester 4 NIM 01/2019/0360 dari kampus IAIN Kupang. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang model pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat. Nah, dalam dunia pendidikan yang semakin meningkat secara dengan kemajuan zaman, maka pendidikan tuntut untuk menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang harus berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah diwajibkan untuk melakukan berbagai pembaruan terhadap sistem pendidikan yang berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, misalnya seperti kurikulum, media pendidikan, maupun proses belajar mengajar. Karena proses pendidikan berlangsung melalui tahapan-tahapan dan berkesinambungan dari sistemik sehingga ia berlangsung dalam sebuah situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Menurut De Jamara, belajar itu ialah sebuah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru atau secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ada salah satu model pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu model pembelajaran. Yang dibutuhkan ialah model pembelajaran yang mengacu pada tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengolahan kelas. Selain siswa, unsur terpenting yang dalam kegiatan pembelajaran adalah guru. Dalam model belajar sesuai dengan tujuan masyarakat, harus digunakan ada satu metode yang digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif, guru diwajibkan untuk memetakan kompetensi yang ingin dicapai. Guru menyajikan materi. Guru juga memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya untuk peta konsep yang terakhir menyimpulkan ide dan menerangi semua materi. Kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan kedua ini itu berbicara tentang peranan sekolah, keluarga, dan peserta didik. Nah, dalam peranan sekolah, peranan keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama dan utama. Oleh sebab itu dalam keluarga, orang tua mendidik anaknya untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar anak. Hal ini karena keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang memberikan pendidikan yang ukuran yang kecil namun bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar, yaitu pendidikan dalam bangsa dan negara bahkan dunia. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu kerjasama antara keluarga dan sekolah. Kerjasama antara keluarga dan sekolah melalui pendidikan keluarga merupakan dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam sebuah keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan anak. Sikap anak terhadap sekolah terutama dalam dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu hubungan masyarakat dan dalam sekolah. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat mempengaruhi terhadap belajar siswa, sehingga kehidupan suatu masyarakat terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, mempunyai kebiasaan yang tidak baik, maka hal ini berdampak buruk pada siswa yang tidak berada di sana. Sehingga masyarakat sebagai orang yang sangat merasakan hasil dari pendidikan, hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan pembelajaran efektif, supaya mewujudkan dan peran yang dilakukan masyarakat itu menjadikan siswa lebih baik. Poin yang keempat, yaitu peranan masyarakat dalam pendidikan. Dalam peran masyarakat dalam pendidikan, dalam suatu lingkungan terjadi kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya semua aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga generasi muda adalah generasi yang meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pemuda
Pemuda di luar pendidikan sekolah diharapkan agar memberikan generasi penerus bangsa disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat yang dimanapun kegiatan pendidikan itu berlangsung. Kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu unsur positif dan negatif dalam masyarakat. Dalam kedua unsur ini saya akan membawa materi saya akan menjelaskan tentang bagaimana unsur positif dan unsur negatif yang terdapat dalam masyarakat. Unsur yang pertama yaitu unsur positif. Dalam unsur positif, belajar mengedepankan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat dan mampu dalam bersosialisasi. Sedangkan unsur negatifnya itu proses sosialisasi yang tidak selalu berjalan lancar karena sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Misalnya, anak didik kesulitan komunikasi dan pola kelakuan berbeda dengan yang bertentangan. Kita akan masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu tentang pembelajaran learning lokal, regional, dan nasional. Dalam pembelajaran learning lokal, regional, dan nasional, pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar atau learning. Poin yang kedua yaitu dalam pembelajaran lokal, suatu sumber belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang sering disebut dengan talular. Sedangkan pembelajaran learning lokal dalam bentuk regionalisasi, yaitu membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk kepada tujuan yang tertentu. Dan yang terakhir, nasional. Dalam nasional, pendidikan harus didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu hubungan PAK dengan sosiologi. Sebelum kita masuk dalam hubungan PAK dan sosiologi, kita harus mengetahui bagaimana PAK dalam sosiologi. Artian bahwa PAK dalam sosiologi memiliki 4 syarat, yaitu pertama, PAK dalam sosiologi meliputi struktur keluarga, struktur sosial yang berdasarkan pada hidup pada dalam Kristus, dan tipe lembaga sosial berdasarkan pada kesejahteraan. Nah, kalau struktur keluarga itu berarti dalam proses sosial berdasarkan pada mandat budaya yang ditetapkan oleh Allah. Struktur sosial masyarakat dalam hubungannya yaitu suami istri berawal dengan kesetaraan dalam normatif yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan perubahan sosial yang didasarkan pada hidup baru Kristus itu harus memiliki cara yang hidup yang baik atau apa yang diterangkan oleh Yesus Kristus. Yang terakhir, tipe lembaga sosial berdasarkan pada kesetaraan dan kedaulatan dalam setiap struktur lembaga dan pemerintahannya. Poin yang kedua yaitu hubungan PAK dengan sosiologi. Dalam hubungan PAK dan sosiologi, ini merupakan antara manusia dalam waktu yang Allah dalam Grace Story, sebab ini memberikan bekal bagi murid-murid Kristen untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dalam setiap relasi dan kebersamaan Tuhan yang di dalamnya hubungan tersebut. Dan saya akan bawakan pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-6 tentang peranan sekolah dan membangun masa depan bangsa. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, kita harus mengetahui bagaimana pendidikan itu sebenarnya. Pendidikan dalam membangun masa depan bangsa itu merupakan upaya pengembangan potensi manusia secara fisik, cipta, dan rasa dan arsaknya. Dan kita akan juga mengetahui bagaimana tujuan agar membangun bangsa. Dalam tujuan ini, pendidikan menyediakan potensi keseimbangan, kesatuan organis, dinamis yang gunanya untuk mencapai hidup kemanusiaan. Peranan pendidikan yaitu meningkatkan kemajuan daya saing suatu bangsa, sehingga mereka selalu bersaing untuk memajukan setiap bangsa yang diamininya. Dalam membangun masa depan juga ada konsep pendidikan. Dalam konsep pendidikan ini merupakan salah satu kunci utama dalam kemajuan bangsa. Poin terakhir untuk kita bahas dalam pembahasan membangun bangsa, yaitu substansi pendidikan umum sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, sehingga membutuhkan kemampuan siswa sebagai berikut. Yang pertama,
kemampuan untuk berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir jernih dan kritis. Yang ketiga, kemampuan mempertimbangkan tinggi moral suatu bangsa. Demi atas kesempatan ini,